Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlaila Tunisvia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pertama, Aceh melawan Portugis. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511 oleh Portugis membawa keuntungan bagi rakyat Aceh. Banyak para pedagang Islam yang pindah ke Aceh. Hal tersebut mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh tersebut oleh Portugis dianggap sebagai ancaman sehingga pada tahun 1523 Portugis di bawah pimpinan Henriques dan pada tahun 1524 di bawah pimpinan de Saus melancarkan serangan ke Aceh. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan Portugis selalu berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Apa yang dilakukan Portugis tersebut telah merampas kedaulatan Aceh yang ingin bebas dan berdaulat berdagang dengan siapa saja serta mengadakan hubungan dengan bangsa manapun atas dasar persamaan. Tindakan-tindakan kapal Portugis tersebut telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Untuk mengadakan perlawanan, Aceh melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Poin A. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Poin B. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1516. Poin B. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Poin C. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut, India, dan Jepara. Setelah persiapan dilakukan, kemudian Aceh segera meluncurkan serangan terhadap Portugis dan Malaka. Portugis pun mengarahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh tersebut dapat digagalkan. Pada tahun 1569, Portugis menyerang Aceh, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, semangat untuk mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing terus meningkat. Sultan Iskandar Muda berusaha memperkuat pasukannya seperti angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal yang lebih besar dan yang dapat menampung 600 sampai 800 prajurit dan pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Selain itu, Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Setelah mempersiapkan pasukan, Iskandar Muda pada tahun 1629 melancarkan serangan ke Malaka. Untuk menghadapi serangan tersebut, Portugis harus mengarahkan semua kekuatan. Namun, serangan Aceh tersebut tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Kedua, Maluku melawan Portugis dan VOC. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore, sehingga terjadilah persaingan mereka antar keduanya. Persaingan semakin tajam setelah Portugis menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol menjalin persekutuan dengan Tidore. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Portugis memperoleh kemenangan karena mendapat dukungan dari Ternate dan Bajan. Adapun penyebabnya adalah kapal-kapal Portugis membagi jungjung dari bandar yang akan membeli cengkeh di Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, dilakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Dengan perjanjian tersebut, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dalam melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Kedudukan Portugis tersebut mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku, sehingga pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Khairun atau Hairun. Portugis kewalahan menghadapi serangan Sultan Hairun, sehingga Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Perundingan tersebut dilaksanakan di Benteng Sao Paulo pada tahun 1570. Namun, ternyata perundingan tersebut hanyalah tipu muslihat. Ketika sedang berunding, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Babullah atau putra Sultan Hairun. Setelah rakyat berhasil disatukan untuk melawan Portugis, akhirnya pada tahun 1575 Portugis dapat didesak dan berhasil diusir dari Ternate. Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur-Timur. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan Tidore. Kerajaan Tidore semula sebagai sekutu VOC turun statusnya menjadi vasal. Sebagai penguasa yang baru, diangkat putra Alam sebagai Sultan Tidore. Atau, menurut tradisi, kerajaan Tidore seharusnya yang berhak sebagai sultan adalah Pangeran Nuku. Penempatan kerajaan Tidore sebagai daerah kekuasaan VOC menimbulkan protes dari Pangeran Nuku. Di bawah Pangeran Nuku, rakyat Maluku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Perlawanan Sultan Nuku tersebut mendapat dukungan dari rakyat Papua yang dipimpin oleh Raja Ampat dan orang-orang Gamrange dari Halmahera. Sultan Nuku diangkat oleh pengikutnya sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Shah. Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim untuk melawan VOC. Bahkan Inggris juga memberi dukungan. Dalam perlawanan tersebut, VOC kewalahan dan tidak mampu membendung Sultan Nuku. Sultan Nuku berhasil mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Tidore sampai beliau meninggal. Yang ketiga, Sultan Agung melawan VOC. Kerajaan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan telah membuat pedagang pribumi mengalami kemunduran dan rakyat menderita. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Adapun alasan Sultan Agung menyerang Batavia adalah 1. Tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bau Reksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha untuk membangun pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalangi sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Pada saat itu, Gubernur Jenderal VOC adalah Jipekon. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai penjuru, tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang unggul dapat memukul mundur kekuatan pasukan Mataram. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Bau Reksa gugur dan serangan Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil.
Dengan kekalahan tersebut, Sultan Agung segera mempersiapkan serangan yang kedua. Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata, serta membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makan di Tegal dan Cirebon. Pada tahun 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Kyai Dipati Jumilah, dan Dipati Purabaya berangkat menuju Batavia. Namun persiapannya dilakukan oleh pasukan Mataram diketahui oleh VOC. VOC mengirimkan kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung beras. Oleh karena persenjataan VOC yang lebih lengkap, serangan kedua Sultan Agung pun mengalami kegagalan. Dengan keberhasilan VOC tersebut, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya ke daerah yang lain. Namun di balik hal tersebut, VOC selalu khawatir dengan kekuatan pasukan Mataram. Pasukan VOC selalu berjaga-jaga mengawasi segala gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contohnya adalah pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dan melawan VOC. Di tengah perjalanan, langsung diserang oleh VOC. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing tersebut tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Mataram menjadi semakin lemah dan berhasil dikendalikan oleh VOC. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amungkurat I pada tahun 1646 sampai 1677.